Selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Di depan saya ini, saya lagi rakit baterai ya. Ini baterai yang cukup viral. Agak lama sih sebetulnya sudah ya. Sekarang sudah nggak begitu terkena. Maksudnya ada yang lebih hype lagi. Jadi ini agak tenggelam ya. Ini Livo 4 lontong hijau ya guys. Baterai bekas yang kita repak kembali untuk motor listrik guys. Saya susun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ke belakangnya 4, jadi ada 40 sel. Dibuat sistem 60 volt, jadi 20 seri ya, karena ini ada 40 berarti 2 paralel. Jadi rangkaiannya 2 paralel 20S, 2P 20S ya, 2 paralel 20 seri. Ini menggunakan, awalnya saya menggunakan BMS seri yang murah guys. Ini saya beli di Shopee dari luar negeri, itu hanya 305.000 kalau nggak salah ya, pokoknya 300-an ribu. Cukup murah, dapat 45 ampere, ringan sekali ya. Nah, yang mau saya ceritakan kali ini khususnya untuk para pemula seperti saya yang sedang coba-coba iseng-iseng eksperimen ngerakit baterai. Jadi saya kapesan ini guys, BMS-nya itu mati jebol. Gara-garanya ya kesalahan mungkin sepele tapi fatal guys. Saya ceritakan dulu awalnya. Awalnya saya menggunakan baterai hanya satu paralel ya. Awalnya saya beli separuhnya ini guys, cuma 20 sel. Artinya ini per selnya kan 12 ampere ya. Ada yang bilang 12 setengah ya. Kita ambil aja 12 ampere, 20 seri ya. Jadi selnya ada 20. Udah normal tuh. Kemudian saya upgrade, saya nambah separuh lagi biar dapat 24 ampere. Nah, kan otomatis ngelepas BMS karena dirakit ulangan guys. Nah, waktu ngerakit yang kedua itu, posisi waktu mau masang kabel balancernya, ini kabel data atau kabel balancer, ini posisinya saya pasang ini guys. Soketnya ini posisi terpasang di BMS, kemudian saya urut kabel ketemu, saya solder. Misalnya ini ketemu, ini harusnya di mana, langsung saya sesuaikan ya. Misalnya terlalu panjang saya potong, misalnya kurang panjang saya sambung seperti ini guys, pakai solasi bakar ya. Nah, sialnya kabel ini, salah satu kabel posisinya ini terbuka ya, kabel-kabelnya ini dia itu nyenggol salah satu serinya ini ya. Di sebelah sini ya, ini sudah ketutup karena ini sudah mau finishing. Di permasalahan punya saya ini, awalnya kebakar itu salah satu kabelnya itu nyenggol di rangkaian baterainya ini. Katakanlah misalnya kabel ini harusnya di seri yang ketiga atau keempat itu ya, tapi ini nyenggol di seri yang lebih besar. Ini BMS-nya langsung berasap guys, keluar jinnya, berasap. Sebetulnya asapnya sih kecil ya, saya kira nggak terlalu ini, tidak pengaruh ke BMS-nya ya, karena BMS-nya ini kan kuat, kena tegangan paling berapa volt itu kan, pikiran saya itu nggak masalah. Akhirnya saya rakit, saya selesaikan. Setelah selesai, terus saya tes, tegangan itu normal ya. Tegangannya ini kan kalau 60 volt ya ketemunya, misalnya ini baterainya tidak kondisi penuh itu sekitar 65an volt. Ini dapat 65 volt. Cuma ketika dipasang di motor listriknya, di kontak itu, di on kan, itu nggak mau nyala. Motornya nggak mau nyala. Ketika ada beban itu arusnya 0 atau sekian 0, sekian ampere ya. Makanya molis tidak bisa hidup ya, karena arusnya terlalu kecil. Karena fungsi BMS-nya ini kan untuk memproteksi ya, ketika over current atau under voltage. Fungsi utama BMS-nya kan untuk battery management system. Nah, karena tidak ada arus yang keluar, saya mulai curiga ke BMS-nya yang sempat berasap itu. Kemudian saya buka ininya guys. Saya buka dulu ya. Oke, ini sudah saya buka. Saya cari yang gosong-gosong itu ya. Saya cari yang gosong itu ketemu di resistor. Jadi ada 4 resistor yang gosong. 1, 2, 3, 4. Dan ini kalau resistor sih gampang dites menggunakan multitester.
Itu kita tes, saya tes urut itu. Ini misalnya ketemu 76 ohm atau berapa itu ya. Nah, nanti pas ketemu di yang gosong itu nilainya berbeda. Jadi fix maksudnya langsung ketemu masalahnya, berarti ini resistor yang mati ada 4. Kemudian singkat cerita saya bawa ke tukang ini elektronik yang membetulkan HP ya, karena saya nggak punya blower. Saya minta tolong, kebetulan saya punya resistor yang seperti ini masih nempel di board seperti ini juga ya. Saya punya BMS yang rusak, intinya untuk ganti balance, saya minta ambilkan resistornya untuk dipasang di BMS nya ini. Cuma ini menggunakan blower yang katanya 1500 watt itu tetap nggak mau goyang guys, nggak mau lepas ya. Nah, akhirnya saya paksa menggunakan solder besar ya, solder 300 watt. Nah, ini jadi saya ngerakit baterai ini, saya solder menggunakan yang watt besar guys. Soalnya saya menggunakan pengalaman menggunakan 40 watt itu kurang besar. Saya tanya-tanya, katanya suruh pakai solder yang watt besar. Saya pakai 300 watt. Untuk melepas resistor ini cukup mudah ya. Cuma ya setelah panas ini agak dicongkel-congkel itu. Setelah lepas, meskipun dicongkel, ini resistor seperti ini, keramiknya itu cukup kuat ya, tahan panas. Sudah saya pasang 4-4-nya ini. Kemudian saya pasang kembali ke BMS-nya. Tetap tidak bisa keluar arus ya dari sini ya. Kalau dilihat-lihat yang gosong itu sudah tidak ada sebetulnya ya. MOSFET-nya kelihatannya aman-aman saja. Cuma saya nggak bisa ngetes ininya, maksudnya kalau harus ngetes keseluruhan, secara ilmu saya tidak memadai, dan kalau misalnya sudah dilepas-lepas takutnya tidak maksimal nanti ya, untuk memproteksi baterai malah tidak maksimal. Akhirnya ya sudah, mau nggak mau saya ganti BMS sekalian. Ini saya ganti yang lebih bagus ini guys, saya menggunakan Dahlia. Sayang sudah terpasang ini tidak kelihatan, cuma BMS nya yang Dali ini lebih besar dan lebih tebal dan lebih berat. Saya timbang itu yang Dali itu ketemu 250 gram ya, sedangkan yang BMS ini hanya 100-an gram. Jadi memang materialnya itu sangat berbeda ya, lebih tebal dan lebih kokoh. Dan kabel ininya, kabel balancernya ini juga lebih besar, meskipun lebih besarnya sedikit sekali ya. Mungkin semakin besar ini dia akan membalancing baterainya ini juga lebih besar ya. Saya ganti menggunakan BMS Dali 50 ampere. Ya memang harganya hampir 2 kali lipat ya dari BMS ini, makanya awalnya saya nyari yang murah. Cuma ya karena kapesan tadi kebakar, rusak istilahnya, maka mau nggak mau ganti BMS. Demikian ya, jadi teman-teman yang rakit baterai ini harus hati-hati. Kita lihat di YouTube misalnya kan banyak tutorialnya ya, tapi kalau tidak melakukan sendiri itu kadang hal-hal sepele yang seperti tadi. Para profesional saya juga tahu kalau masang itu mesti posisinya tidak dipasang dulu ya ininya kabelnya. Cuma karena saya nggak tahu, ini saya pasang ya. Dulu waktu awal pasang itu juga langsung saya pasang, cuma karena tidak nyenggol kabelnya ya, itu tidak masalah. Nah ini sialnya karena kabelnya ini posisinya banyak, nyenggol di rangkaian yang tidak seharusnya, makanya langsung keluar asap dan rusak guys. Ya ini rencana mau saya pasang di box. Ini boxnya sudah jadi, saya pesan di tukang las. Ini mau kita pasang di motor listrik Volta, nanti posisinya ada di deck bawah ya, untuk nambah kapasitas baterai. Soalnya baterai ini 24 ampere ini tidak muat ya kalau di tempat bagasi, tempat baterainya yang sudah disediakan oleh pabriknya itu tidak muat. Sekaligus kalau dipasang di deck itu harapan saya nanti berat motor itu jadi di bawah dan di bagian depan. Mudah-mudahan sih jadi lebih enak ya. Ini berat baterainya saya timbang itu ketemu di 10 kilo lebih sedikit, tidak sampai 11 kilo. Dan ini boxnya 3,5 kilo. Katakanlah ini 10 tambah 3,5 ya. Nanti bobot motor listriknya nambah 13,5 kilo. Demikian, terima kasih sudah menonton. Lihat juga video lanjutannya nanti waktu kita pasang di motor listrik Volta 401. Terima kasih, bye-bye.